Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Dwi Jaya Tanjung. Saya dari kelas 2A Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengulas cerita singkat tentang Perang Badar, yang mana peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah antara kaum kafir melawan kaum muslimin, yang pada saat itu kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, sedangkan kaum muslimin dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pasukan Quraisy berjumlah sekitar kurang lebih 1.000 orang, sedangkan pasukan muslimin berjumlah sekitar 300 orang. Ketika kaum muslimin dan kaum musyrikin yang tidak seimbang dalam jumlah dan persenjataan saling berhadap-hadapan di Badar, maka pada saat itu Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jumlah pasukan kaum musyrikin yang ikut dalam peperangan sekitar 1.000 orang, sementara kaum muslimin berjumlah sekitar 300 orang, atau dalam suatu riwayat menyebutkan berjumlah 319 orang. Orang yang pertama dianggap sebagai penyulut kejadian peperangan ini adalah Al-Aswad bin Abdul Ashad Al-Makhzumi, seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar dari barisan kaum musyrikin dan bersumpah untuk meminum air di telaga yang dekat dengan barisan kaum muslimin. Melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu maju untuk menghadapinya. Tatkala keduanya saling berhadapan, Hamzah berhasil memukul lalu menebas kakinya di pertengahan betisnya. Tetapi Al-Aswad pun kemudian merangkak menuju telaga dan berusaha untuk memenuhi sumpahnya. Akan tetapi hal itu gagal dipenuhinya karena Hamzah melayangkan tebasan yang kedua kali untuk kakinya tatkala ia sudah berada di dekat telaga itu. Kematian Al-Aswad tersebut merupakan korban pembunuhan pertama yang membuat api peperangan semakin berkobar. Kemudian tiga orang penunggang kuda Al-Quraisy yang berasal dari suatu keluarga besar maju menantang duel 1 lawan 1 dengan kaum muslimin. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Saibah putra Rabi'ah serta Al-Walid bin Utbah. Sementara dari kaum muslimin maju 3 orang Ansor, yaitu Auf dan Muaz putra Al-Harits dan Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi orang kafir Quraisy menolak untuk berduel dengan orang Ansor tersebut. Mereka menginginkan lawan yang seimbang dari orang-orang Muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ubaidillah bin Harits dan Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berduel dengan orang Quraisy tersebut. Ketiga orang sahabat tersebut merupakan keluarga dari Rasulullah, yaitu Hamzah paman Nabi Muhammad, sementara Ubaidillah dan Ali merupakan sepupu beliau. Akhirnya Ubaidillah berduel melawan Utbah, Ali melawan Al-Walid, dan Hamzah berduel dengan Saibah. Dalam duel tersebut, Hamzah dan Ali tidak memberikan kepada masing-masing lawan mereka dan berhasil membunuh keduanya. Sementara Ubaidillah dan lawannya
sama-sama berhasil melayangkan kedua tikaman ke arah lawan masing-masing, sehingga membuat keduanya terluka parah. Kemudian, Hamzah menyokong Utbah dan membunuhnya, lalu menggendong Ubaidillah karena terputus kakinya. Ubaidillah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah 4 atau 5 kali dari usainya peperangan Badar. Mohon maaf, maksudnya 4 atau 5 hari dari usainya perang Badar. Kemenangan dalam duel ini semakin menguatkan para sahabat karena mereka telah berhasil 2 kali menang dalam duel 1 lawan 1 dengan orang Quraisy. Setelah duel 1 lawan 1 selesai, selanjutnya kedua pasukan mulai melemparkan anak panahnya ke arah lawannya masing-masing. 2 orang muslimin dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlahnya tewas. Sebelum pertempuran berlangsung, Nabi Muhammad memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata jarak dekat hanya ketika mereka mendekat. Segera setelah itu, Nabi Muhammad memberikan perintah untuk maju menyerbu sambil melemparkan genggaman kerikil ke arah pasukan Mekah ataupun pasukan kafir Quraisy. Setelah itu, pasukan muslimin berseru, "Ya Masyur Amir," dan mendesak barisan pasukan Quraisy. Besarnya kekuatan kaum muslimin dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Singkat cerita, pertempuran akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah korban di pihak kaum kafir Quraisy sebanyak 70 orang tewas dan 70 orang tertawan. Hal ini berarti bahwa 15% sampai 16% pasukan Quraisy telah menjadi korban dari pertempuran ini. Sedangkan dari pasukan muslimin, korban yang meninggal dunia dan wafat sebagai syuhada sebanyak kurang lebih 14 orang atau sekitar 4% dari jumlah pasukan muslimin. Itu dia tadi kisah singkat dari perang Badar. Kalau bagi saya, yang dapat saya ambil dari kisah tersebut adalah ketika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Sesuatu hal yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi. Mudah bagi Allah untuk melakukannya. Seperti dalam hal kisah tadi, kita bayangkan saja 1000 orang melawan 300 orang. Logikanya saja tidak mungkin yang 300 orang itu dapat menang melawan 1000 orang. Jadi, apapun dapat terjadi karena kuasa Allah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus taat kepadanya, kita harus selalu beribadah, kita harus melaksanakan seluruh perintahnya, dan jangan lupa kita harus terus berdoa dan berusaha. Doa akan sia-sia tanpa usaha, dan usaha pun tidak akan berkah tanpa doa. Mungkin hanya sampai sini video dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum.